Kemudian terkait dengan jabatan fungsional tenaga kesehatan, kita sudah mengeluarkan juga Kepmen nomor 968 tahun 2022, di mana peserta juga prioritasnya adalah PHK 2 dan tenaga non-ASN yang terdaftar di situ informasi sumber daya manusia kesehatan. Jadi prioritas kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada PHK 2 dan kepada non-ASN yang terdaftar, dan kemudian kita berikan afirmasi-afirmasi. Dan persyaratan-persyaratannya juga sudah dinyatakan sedemikian, itu yang ya kita bisa lihat di layar. Jadi bagi jabatan yang mempersyaratkan STR itu terampil dan pertama dipersyaratkan minimum 2 tahun di situ ya, mudanya 3 tahun, madianya 5 tahun. Nah, bagi yang tidak mempersyaratkan STR itu 3 tahun dan 5 tahun. Kemudian diberikan afirmasi ya, sekali lagi diberikan afirmasi kepada 3T itu 35% afirmasinya, kepada usia di atas 35 tahun 25% ya, disabilitas 10% dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan begini yang PHK 2, yang non ASN yang sudah mengabdi tadi lebih dari 2 tahun atau 3, betul-betul mendapat prioritas terlebih dahulu mendapatkan formasi sebelum pelamar umum masuk. Kemudian terhadap JF teknis, kita juga sudah siapkan kemungkinan untuk memasukkan formasi untuk jenjang pemula, terampil, ahli pertama, ahli muda, ahli madya dengan requirement yang ditetapkan melalui Kepmen yang sudah kita keluarkan. Saya kira itu sebagai pengantar Pak Abah. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan. Kita melakukan rekrutmen betul, seolah-olah ini business as usual betul, setiap tahun kita lakukan betul, tapi jangan sampai lupa tujuan kita adalah ingin mencapai ya cita-cita Indonesia menjadi negara maju dengan birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Ini adalah jumlah soal yang nanti akan diujikan di seleksi kompetensi teknis. Totalnya ada sekitar 145 soal, 90 soal untuk kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial 25, sosiokultural 20, dan wawancara 10. Kalau untuk seleksi kompetensi teknis nilainya Bapak Ibu benar, jawaban Bapak Ibu benar, maka Bapak Ibu mendapatkan nilai 5, tetapi kalau salah, Bapak Ibu tidak mendapatkan nilai atau 0 atau tetap nilainya. Begitu juga dengan kompetensi manajerial, nilainya tidak fix, karena ini adalah yang dilihat kecenderungan Bapak Ibu di dalam melaksanakan sistem manajemen. Jadi nilainya adalah dalam bentuk range 1 sampai dengan 4. Kalau kecenderungan Bapak Ibu sangat baik misalnya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 4. Tetapi kalau jauh dari yang ekspektasi, maka tentu Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 1. Yang Bapak Ibu tidak akan mendapatkan. Jadi saran kami, apapun misalnya kalau Bapak Ibu tidak memahami, ya jawab saja. Paling tidak Bapak Ibu mendapatkan nilai 1, syukur-syukur mendapatkan nilai 4. Untuk sosiokultural juga sama, nilainya dalam bentuk range dari 1 sampai dengan 5. Kalau Bapak Ibu menjawab paling menggambarkan pribadi Bapak Ibu adalah orang yang sosialita misalnya, tetapi sosialita bukan dalam arti yang aktif di sosial media, bukan itu, tetapi bukan artis, tetapi yang orang yang kemudian betul-betul mampu beradaptasi dengan baik kepada masyarakat. Karena yang kita harapkan ASN ini kan adalah juga sekaligus sebagai orang yang mampu memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, tetapi juga mampu beradaptasi dengan baik kepada masyarakat sebagaimana core value ASN yang berakhlak. Jadi nilainya dalam bentuk range di situ, yaitu yang terendah itu adalah 1 dan yang tertinggi itu yang paling mendekati kecenderungannya mendapatkan nilai 5. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menjawab, ya tentu nilainya 0. Ini juga sama seperti tadi. Bapak Ibu mengerti atau tidak mengerti, sebaiknya dijawab. Minimal Bapak Ibu akan mendapatkan nilai 1. Jadi ini yang kami sampaikan. Untuk wawancara juga sama, karena wawancara itu tidak bisa dengan hitam putih. Jadi orang hanya bisa melihat kecenderungan, maka juga ada nilai range-nya di situ. Kalau kecenderungannya sangat baik, sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh pemerintah, maka tentu akan mendapatkan nilai maksimal yaitu 4, tapi karena kalau ekspektasinya jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah, maka nilainya adalah 1 di situ. Nah, bagi teman-teman yang disabilitas ataupun yang formasi umum itu ada perbedaan waktu. Jadi untuk yang
untuk disabilitas itu waktunya untuk di seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural itu waktunya dialokasikan 150 menit, sementara kalau yang umum itu 120 menit. Begitu juga dengan wawancara yang umum 10 menit dan yang disabilitas, teman-teman yang disabilitas itu sebanyak 15 menit. Sehingga secara keseluruhan waktu yang dialokasikan untuk seleksi ini bagi yang umum itu selama 130 menit dan teman-teman yang mengalami ada gangguan disabilitas itu waktunya sebanyak 165 menit. Ini adalah ancar-ancar jadwal seleksi yang kalau kita semua konsisten, apa tadi kami sampaikan, teman-teman Kementerian Lembaga bisa menyelesaikan input formasi pada besok sesuai dengan surat Ibu Sesmenpan, di mana batas waktu itu adalah besok. Karena setelah dilakukan Bapak Ibu melakukan input formasi, maka BKN akan segera melakukan verifikasi terhadap formasi yang Bapak Ibu input dan mencocokkan dengan keputusan Menteri Pan-RB. Nah, kalau ini kita bisa lakukan secara konsisten dalam waktu pengumuman itu, pembukaan seleksi ini bisa kita lakukan di tanggal 31 Desember dan kita akan bisa menyelesaikan seleksi terkait dengan P3K Nakes misalnya, itu diharapkan bisa diselesaikan seleksinya pada tanggal 13 Desember. Saya sebetulnya masih meminta Pak Kapus untuk waktunya agak dipendekkan lagi karena tadi ada pertanggungjawaban anggaran yang harus masuk ke Kementerian Keuangan pada tanggal 12 Desember. Jadi mungkin ini yang perlu waktunya memang menjadi sangat ketat dalam konteks sekarang ini. Karena biasanya kita melaksanakan seleksi itu di bulan Oktober. Ya, jadi kalau bulan Oktober itu akan sangat leluasa bagi kita untuk bisa menyelenggarakan di beberapa titik lokasi. Nah, untuk yang guru nanti menggunakan sistem UNBK, jadwalnya nanti tentu saja akan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditetapkan nanti akan ditetapkan oleh Panselnas. Dan untuk teknis lainnya ini nanti akan ada periode-periode di dalam masa sanggah karena ini terbuka seleksinya, maka kemungkinan besar paling cepat bisa kita lakukan ada nanti di tahun depan. Tetapi mekanisme pendaftaran pelamarannya bisa dilakukan pada tahun ini dan seleksi administrasinya bisa kita selesaikan pada tahun ini. Titik lokasi yang akan digunakan untuk titik lokasi seleksi yang akan kita gunakan untuk tenaga kesehatan itu ada di 102 titik lokasi ujian, 36 titik lokasi BKN, 12 titik lokasi mandiri BKN, 36 titik lokasi yang disediakan di Poltekkes yang disediakan oleh teman-teman di Kemenkes, dan ada 15 titik lokasi mandiri yang teman-teman bisa menggunakan titik lokasi mandiri supaya pergerakan orang pegawai Bapak Ibu tidak terlalu jauh ke titik lokasi yang disediakan oleh pemerintah. Sementara nanti yang kami juga berharap untuk yang titik tenaga teknis lainnya itu juga akan kita gunakan titik lokasi yang diharapkan nanti juga bisa mendapat tunjangan dari teman-teman di Kemenkes.